Sore, Pak. Sore, Pak. Sore, Pak. Sore, Pak. Sudah, Pak. Iya Pak, halo Pak. Eh, jadi Pak, yang pertama itu pengertian dari lot atau batch size-nya dan cycle inventory-nya. Nah, jadi lot atau batch size itu sendiri adalah jumlah dari seluruh produksi dan pembelian perusahaan dalam tahap supply chain di sewaktu-waktu. Sedangkan di cycle inventory persediaan rata-rata dari seluruh lot size produksi dan pembelian di perusahaan. Lalu apa nih? Semakin besar cycle inventory-nya dan semakin lama jeda waktu antara saat produk diproduksi hingga produk terjual. Nah, cycle inventory yang lebih rendah selalu diharapkan oleh seluruh pihak di rantai pasok karena jeda waktu yang lama rentan terhadap perubahan permintaan di pasar. Dan cycle inventory ini yang lebih rendah kan kebutuhan modal kerja suatu perusahaan. Lalu ada yang pertama itu average price paid per unit. Itu adalah kunci dari penentuan keputusan ukuran lot. Jadi pembeli pada dasarnya bisa membeli dalam ukuran lot yang besar yang nanti fungsinya untuk memperkecil biaya rata-rata produk per unit. Lalu ada fixed ordering cost, yaitu mencakup seluruh atau semua biaya yang tidak berubah berapapun jumlah pesanannya, tetapi dikeluarkan setiap kali melakukan pesanan tersebut. Misalnya seperti biaya administrasi, biaya truk untuk pengangkutan, biaya tenaga kerja untuk menerima pesanan. Lalu selanjutnya ada holding cost, yaitu biaya untuk menyimpan satu unit di inventory dalam jangka waktu tertentu. Lalu ada replenishment atau pengisian barang, itu sangat mempengaruhi skala ekonomi. Jadi ada 3 hal yang sangat mempengaruhi. Yang pertama itu ada fixed cost yang dikeluarkan setiap kali pesanan dilakukan atau diproduksi. Lalu selanjutnya ada yang kedua ada pemasok atau supplier, yaitu menawarkan diskon harga berdasarkan jumlah lot yang dibeli. Lalu yang ketiga pemasok menawarkan short term price diskon atau mengadakan promosi dagang di waktu tertentu.
Eh, mungkin itu aja Pak, yang baru saya. Ya Pak, sama-sama. Iya, Pak. Kalau dari kesimpulannya itu, di video itu kan yang pertama, itu Bapak ngejelasin tentang, bagaimana cara menyeimbangkan biaya untuk memilih lot size, yang minimal. Terus ada juga bagaimana, memahami peran dari cycle inventory, terus lot size. Lot size ini dibagi jadi 2, yang untuk single produk sama multiple. Nah, sama yang terakhir juga Bapak ngejelasin bagaimana caranya pemesanan dan pengiriman beberapa produk. Jadi secara singkat aja ya Pak, saya jelasin, yang saya ambil dari Bapak jelasin di situ, yang pertama, lot atau batch size itu jumlah produk, dari pembelian perusahaan dalam, periode tertentu. Terus cycle inventory itu rata-rata produksi dan pembelian perusahaan. Terus untuk sama hal-hal yang harus diperhatikan, tentang cycle inventory itu yang pertama itu kita harus mengidentifikasi biaya lotnya. Di sini gimana caranya supaya kita tuh bisa memperkecil biaya produksi materialnya. Terus yang kedua, mengenai fixed ordering cost-nya, yaitu biaya sesuaian atau tidak berubah gitu dalam jumlah pesanan. Sama yang terakhir itu holding cost tentang biaya penyimpanan produk. Itu aja Pak, sekian Pak. Terima kasih. Nggak ada Pak, sampai sini masih paham Pak. Hadir, Pak. Ditambah Q per 2 dikali H dikali C. Maaf, Pak. Apa, Pak? Dari apa yang saya rangkum, Pak, tentang circle inventory itu peran utamanya yaitu memungkinkan rantai pasok membeli produk dalam ukuran lot sehingga meminimalkan jumlah material ordering cost dan holding cost. Setelah itu ada juga semakin besar circle inventory, semakin lama jeda waktu antara saat produk diproduksi hingga produk terjual. Circle inventory yang lebih rendah selalu diharapkan oleh seluruh pihak rantai pasok atau supply chain karena jeda waktu yang lama terhadap perubahan permintaan di pasar. Circle inventory
yang lebih rendah juga menurunkan kebutuhan modal kerja perusahaan. Dan ada juga mempertimbangkan 3 biaya ketika memutuskan ukuran lot, yaitu pertama biaya material tahunan, kedua biaya order tahunan, dan ketiga biaya penyimpanan tahunan. Iya Pak, baru sampai situ Pak. Iya, Pak. Komponennya, rumusnya itu ya, Pak? Oh, ya. Ada cost per unit, ada demand, sama quantity, terus ada fixed cost-nya juga, Pak. Sama holding cost. Ada, Pak. Total cost, Pak. Yang saya tahu, Pak, total cost itu ada material cost atau terus average price paid per unit, kemudian ada fixed ordering cost dan ada holding cost, Pak. Ya Pak, kalau yang saya dapat dari video itu, komponen dari total annual cost itu ada annual material cost, ada annual ordering cost, sama annual holding cost, Pak. Iya Pak, saya tadi nggak dapat contoh dari order cost di video, Pak. Ya, Pak, hadir, Pak. Contoh dari apa, Pak? Mohon maaf, Pak, boleh diulang, suaranya putus-putus. Contoh dari fixed order cost ya, Pak. Sebentar ya, Pak.
Hadir, Pak. Komponennya ya, Pak. Sebentar, Pak. Tadi saya nggak terlalu ngeh banget, Pak, dapat contohnya, Pak, di video. Pak izin menjawab. Saya Pak. Izin menjawab Pak. Izin menjawab Pak. Contohnya yaitu biaya administrasi, biaya truk untuk pengangkutan, dan biaya tenaga kerja, Pak. Izin menjawab, Pak. Contoh holding cost itu dia kombinasi dari biaya modal, biaya fisik penyimpanan produk, dan biaya sampai produk itu kadaluarsa, Pak. Saya Pak, izin bertanya Pak. Ya Pak, ketika menonton video yang Bapak jelaskan itu, saya mendengar pernyataan bahwa produk yang low demand itu akan memperbesar total cost secara keseluruhan. Itu maksudnya seperti apa ya Pak? Saya masih kurang paham Pak. Terima kasih Pak. Iya Pak, benar. Iya Pak, berarti yang untuk low demand ini jatuhnya seperti buang-buang biaya gitu ya Pak? Karena kan ternyata permintaannya dikit tapi barangnya udah kebeli cukup banyak gitu Pak. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Waalaikumsalam. Terima kasih.